Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul. Wah, pasti kalian penasaran banget dong gimana ceritanya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang nggak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pemuda yang baru saja terbangun dari mimpi indahnya, di mana dia bermimpi beradu dengan seorang wanita cantik. Pria ini bernama John Hyung. Diketahui kalau si John ini adalah seorang pria pemalu dan selalu gugup di hadapan wanita. Maka tak heran kalau sampai saat ini dia masih belum mempunyai kekasih. Scene berganti ketika John sedang mencuci pakaian dalamnya yang terkena ompol tadi. Tiba-tiba ada seorang wanita menghampirinya. Wanita ini bernama Sayong. Sayong sendiri adalah ibu dari teman dekat John yang bernama Dae-jing. Di situ terlihat Sayong membantu John untuk mencucikan dalamannya itu. Sayong ini merupakan seorang seniman lukis. Dia kerap menjadikan temannya untuk menjadi objek lukisannya. Scene kembali berganti pada seorang wanita yang sedang memainkan piano di dalam studio rumah tersebut. Wanita ini bernama Yeon-hee. Dia adalah ibu dari John, yang juga ikut tinggal di situ. Diceritakan Yeon-hee akan segera bercerai dengan suaminya. Jadi John dan sang ibu memilih untuk menumpang tinggal di rumah Dae-jing dan ibunya. Tentunya karena John dan Dae-jing ini sudah berteman lama dan ibu mereka yang juga sudah saling mengenal. Sementara diceritakan juga kalau Dae-jing ini adalah pemuda yang sangat percaya diri ketika dia mendekati wanita. Jadi tidak heran kalau banyak wanita yang menyukainya. Tiba-tiba ada seorang wanita menghampirinya. Dia bernama Jin Yuang. Diketahui kalau Jin Yuang ini menyukai Dae-jing. Jadi dia ingin mendekatinya. Akan tetapi sepertinya Dae-jing kurang tertarik dengan Jin Yuang. Hal itu terlihat dari Dae-jing yang tak peduli dengan Jin Yuang dan malah pergi meninggalkannya bersama John. Dan seperti kisah cinta segitiga pada umumnya, John yang tadinya cupu malah terlihat tertarik pada Jin Yuang. Scene kembali berganti pada Sayong yang ternyata punya kekasih seorang pria muda. Saat Sayong sedang melukisnya sebagai model, tanpa ada alasan yang jelas, mereka berdua pun mengakhiri acara lukis-melukis tadi dengan kegiatan penanaman. Dan ketika kegiatan tersebut berlangsung, tak sengaja John lewat dan mendengar ada suara-suara aneh. Jadi dia pun sedikit mengintipnya. Tak lama kemudian, secara tiba-tiba Dae-jing datang dan mencari ibunya. Sementara John yang tak ingin Dae-jing tahu kalau ibunya lagi asik-asik, dia pun berusaha mencegah Dae-jing. Kemudian Sayong yang mengetahui kalau sang anak mencarinya, dia pun terburu-buru keluar. Di situ Dae-jing pun memberitahukan kalau mereka harus merayakan ulang tahun dari ibu John. Scene kembali berganti kepada mereka yang sedang merayakan ulang tahun itu dengan acara minum-minum. Setelah acara selesai dan ketika Sayong berpapasan dengan John, dia meminta kepada John untuk berjanji untuk tidak memberitahukan kepada siapapun yang telah terjadi tadi. Dan karena Sayong yang sudah begitu teler, dia pun mencoba menggrebeng-grebeng John. Akan tetapi karena pada dasarnya si John ini adalah seorang pemalu, jadi dia pun menolak ajakan dari Sayong. Di keesokan harinya terlihat Sayong yang telah diputuskan oleh kekasihnya. Dan karena hal itu membuat Sayong sangat galau gundah gulana. Scene berganti kepada ketiga ABG yang sedang berkumpul. Di situ Jin Yuang yang memang menyukai Dae-jing pun mencoba bersandar kepadanya. Namun lagi-lagi karena Dae-jing tidak menyukainya, dia pun malah pergi. Sementara Jin Yuang yang sudah lagi naik-naiknya, dia pun tak ada pilihan lagi dan langsung mengajaknya untuk melakukan penanaman sayur. Ya, karena si John ini pada dasarnya dia suka kepada Jin Yuang, dia pun menuruti keinginan Jin Yuang itu. Tapi pas lagi nanggung-nanggungnya, tiba-tiba si John ini malah menghentikan adegan itu.
Scene kembali kepada John yang sedang terlihat murung. Lalu dia pun dihampiri oleh Sayoung yang bertanya apakah yang sedang terjadi. John pun bercerita kalau dia baru saja menolak sebuah hidangan nikmat yang diberikan oleh seorang wanita yang ia sukai. Melihat John yang begitu murung, Sayoung pun berusaha untuk menghiburnya. Tapi hiburan dari Sayoung ini lain daripada yang lain ya guys. Dia pun berusaha menenangkan Sayoung. Namun lama-kelamaan celana John menjadi menyempit. Dan John yang tadinya merupakan pria cupu, kini terlihat sangat tangguh di hadapan Sayoung. Sementara di sisi lain, ternyata si Daejin ini suka mengamati ibu John di saat dia sedang memainkan piano. Di malam harinya, ketika John melihat Daejin sudah terlelap tidur, secara diam-diam dia mengendap-endap masuk ke kamar Sayoung. Lalu dia pun mengajak Sayoung untuk melakukan dinas malam bersama. Kemudian di keesokan harinya, ketika Daejin hendak pergi bersekolah, dia mendapati John yang belum juga bersiap-siap. Lalu Daejin pun bertanya kenapa John belum juga siap untuk pergi ke sekolah. John pun menjawab kalau hari ini dia sedang tidak ingin bersekolah karena kurang enak badan. Aduh, kayaknya cuma alasan aja tuh. Dan setelah rumah sepi, John pun langsung menghampiri Sayoung. Dia langsung mengajak Sayoung untuk melakukan penanaman sayur bersama. Dan kalian juga harus tahu ya guys, kalau kegiatan itu sekarang sering terjadi. Beberapa saat kemudian, Jin Yuang pun datang menghampiri John. Di situ Jin Yuang meminta kepada John untuk meneruskan sebuah kegiatan yang pada saat itu tertunda. Ya, karena sekarang John ini sudah ahli, akhirnya dia pun menuruti Jin Yuang. Kemudian karena John yang begitu bahagia, dia pun bercerita kepada sang ibu kalau dia telah mendapatkan seorang kekasih. Dan karena memang mereka ini tinggal satu rumah, Sayoung pun sekarang sudah tahu kalau John telah mempunyai wanita lain. Kemudian diceritakan kalau John dan Jin Yuang telah menjadi sepasang kekasih yang sangat bahagia. Scene berganti pada suatu ketika John mendapati Sayoung yang menemui mantan kekasihnya. John pun langsung menghampiri Sayoung. Rupa-rupanya John ini agak cemburu ya guys. Namun di situ Sayoung menjelaskan kalau apa yang telah terjadi sudahlah biar menjadi masa lalu. Lagi pula John ini adalah anak temannya sendiri. Jadi John tidak berhak atas Sayoung. Dan perlu kalian tahu juga ya guys, ternyata John telah ditinggal oleh sang kekasih. Di saat dia mengatakan kepada Jin Yuang kalau Jin Yuang ini hanya mau enaknya saja, tidak benar-benar mencintai John. Scene kembali berganti pada Daejin yang memberanikan diri untuk mengutarakan perasaannya kepada Yonghae. Akan tetapi karena Yonghae berpikiran kalau Daejin adalah anak temannya sendiri, jadi Yonghae menolaknya. Namun karena Daejin ini sangat pintar gombal, akhirnya dia pun dapat meluluhkan hati Yonghae. Mereka pun langsung melakukan penanaman sayur yang pertama kalinya di dalam studio itu. Tapi pas lagi nanggung-nanggungnya, tiba-tiba John datang. Dia pun langsung menghampiri Daejin dan memberikannya pelajaran. Di saat Yonghae hendak melerai, Daejin malah balik menyerang John. Dan Daejin mengatakan kalau dia telah tahu apa yang selama ini John lakukan bersama ibunya. Karena John juga merasa bersalah, akhirnya dia hanya bisa terdiam pasrah melihat sang ibu diajak oleh Daejin. Karena kejadian itu diceritakan lama-kelamaan Sayoung kembali menerima John. Dan John harus ikhlas kalau ibunya menjadi kekasih temannya sendiri. Di akhir film diceritakan kalau sekarang dua keluarga ini mantap untuk bertukar anak dan menjadikannya pasangannya masing-masing. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.